Hasil Timnas Indonesia versus Irak, Matchday 2 ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia berlangsung Minggu di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi. Kendati gagal mencetak gol di babak pertama, permainan Timnas Indonesia cukup menjanjikan. Tom Haye dan kawan-kawan terus menekan pertahanan Irak dan menciptakan sejumlah peluang, terutama melalui Mauro Zistra. Indonesia pun terus menjaga peluang lolos ke babak playoff kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terlebih, jika di babak kedua Indonesia mampu mencetak gol keumuran. Timnas Indonesia yang butuh kemenangan langsung tampil menekan sejak awal laga. Kendati begitu, Irak mampu menguasai jalannya laga dengan penguasaan bola yang tinggi. Pertandingan berjalan cepat sejak awal laga. Kedua tim silih berganti menyerang tetapi belum ada peluang matang yang dihasilkan di 15 menit pertama. Di menit ke-8 Indonesia mendapat sepak pojok yang dieksekusi Dean James. Bola lambung yang dilepaskan menghasilkan kemelut di area pertahanan Irak, tetapi gagal dimanfaatkan menjadi gol. Di menit 13, Mauro Zilstra mendapat peluang matang. Memanfaatkan peluang dari Eliano, Mauro masih mampu diblok oleh bek Irak. Sepak pojok yang didapat oleh Indonesia kembali membuat Mauro kembali mendapat peluang melalui sundulan. Mauro kembali mendapat peluang di menit 25. Kerjasama Tom Haye dengan Ricky Kambuaya membuat Mauro terbebas di kotak penalti Irak. Akan tetapi, dia terlambat melakukan tembakan, sehingga bola berhasil dibuang bek Irak. Indonesia kembali mendapat peluang di menit 32. Bermula dari sepak pojok pendek, Tom Haye melepaskan umpan mendatar kepada Eliano Reinders, tetapi sepakannya kurang sempurna. Bola yang mengarah kepada Kevin Dix masih mampu diblok pertahanan Irak. Kendati Irak lebih banyak menguasai bola, mereka kesulitan menembus pertahanan Indonesia. Di sisi lain, Tom Haye dan kawan-kawan mampu bermain lebih efektif. Dari banyak peluang yang dimiliki, tidak ada gol yang berhasil diciptakan. Babak pertama ditutup dengan sepakan bebas Dean James, tetapi gagal berbuah gol. Skor masih 0-0, Indonesia terus menjaga peluang lolos ke babak playoff kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert merahasiakan rencana permainannya melawan Timnas Irak. Dalam kesempatan yang sama, Kluivert mengatakan bahwa pertandingan kontra Irak adalah pertandingan terpenting saat ini. Kata dia, misi timnya saat ini hanya satu, yaitu wajib mengamankan kemenangan. Ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik. Tentu saja setelah hasil mengecewakan melawan Arab Saudi, kami membutuhkan kemenangan, kata pelatih asal Belanda tersebut. Indonesia saat ini berjarak jauh dalam peringkat FIFA dari tim berjuluk Singa Mesopotamia tersebut. Jika Indonesia berada di peringkat 119, Irak jauh di atasnya di peringkat 58 dunia. Saat mengomentari tim yang kini diasuh oleh Graham Arnold itu, Kluivert mengatakan, "Kami tahu Irak adalah tim yang sangat bagus. Di pertandingan sebelumnya, kami mendapatkan hasil negatif, tetapi kami berusaha untuk mendapatkan hasil yang baik tentu saja," tambah dia. Lebih lanjut, kedua tim sama-sama mengincar kemenangan pada laga nanti, demi penampilan kedua di Piala Dunia yang sudah lama masing-masing negara nantikan. Irak terakhir kali berlaga di Piala Dunia pada 1986, sementara Indonesia lebih lama dari itu, yaitu pada 1938 ketika masih menggunakan nama Hindia Belanda. Shin Tae-yong menetapkan satu syarat untuk PSSI mengontraknya kembali menjadi pelatih Timnas Indonesia menggantikan Patrick Kluivert usai kini resmi menganggur. Menariknya, kabar pemecatan Shin Tae-yong ini justru menjadi bahan pembicaraan hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Para fans Timnas Indonesia langsung beramai-ramai menyerukan agar PSSI memanggil kembali pelatih yang pernah membawa Garuda menembus berbagai pencapaian bersejarah di level Asia tersebut. Desakan itu muncul karena performa Timnas Indonesia di bawah arahan Patrick Kluivert sedang menurun drastis. Kekalahan 2-3 dari Arab Saudi dalam laga grup B ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia membuat posisi Kluivert di kursi pelatih mulai digoyang. Shin Tae-yong menetapkan satu syarat jika PSSI ingin bawa kembali ke Timnas Indonesia. Beberapa waktu lalu, STY sempat ditanya oleh mantan penerjemahnya, Jong Seok-so, tentang kans kembali melatih Garuda. Pelatih asal Korea Selatan ini menegaskan bahwa pintu untuk kembali menangani Timnas Indonesia tetap terbuka. Meski demikian, ada satu syarat yang harus dipenuhi untuk memboyong pelatih berusia 54 tahun tersebut. "Jadi saya mungkin kembali kalau ada tawaran dari PSSI," kata STY. Sinyal positif datang dari Eropa, di mana striker klub Serie A Bologna, Tis Dalinga, menjadi sorotan PSSI. Setelah Dalinga dikabarkan menghindari pertanyaan seputar kemungkinan membela timnas Belanda, rumor mengenai ketertarikan PSSI untuk menaturalisasinya kembali menguat. Dalam sebuah wawancara, Dalinga secara terbuka menyatakan fokusnya saat ini hanya pada penampilan bersama klubnya. Sikap ini direspons oleh publik dan diyakini menjadi celah bagi PSSI untuk mendekatinya. Dalinga dinilai bisa menjadi solusi untuk lini serang timnas Indonesia, terutama setelah cedera yang dialami penyerang andalan Ole Romeni.
Jika proses naturalisasi ini terwujud, Dalinga berpotensi besar memecahkan rekor sebagai pemain termahal dalam sejarah timnas Indonesia, dengan nilai pasar yang ditaksir mencapai 208,58 miliar rupiah. Kualitas dan pengalamannya bermain di liga-liga top Eropa seperti Ligue 1 dan Serie A menjadi daya tarik utama. PSSI berharap kehadiran Dalinga dapat meningkatkan kekuatan dan kedalaman skuad timnas Indonesia di level Asia. Kualitas dan naluri mencetak golnya dianggap sebagai investasi jangka panjang untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat. Baru sekitar 74 jam yang lalu, publik Indonesia dibuat kecewa dengan kekalahan 2-3 yang diderita timnas Indonesia dari Arab Saudi pada pertandingan grup B putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kini jantung fans tim Garuda harus bersiap-siap dibuat berdebar lebih kencang. Pasalnya, pada Minggu dini hari WIB, Indonesia akan memainkan pertandingan hidup mati melawan satu tim tersisa di grup B, sang singa Mesopotamia, Irak. Pasukan Patrick Kluivert wajib menghantam Irak untuk menjaga peluang lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026, atau setidaknya menghidupkan asa lolos ke ajang akbar itu melalui jalur putaran kelima. Rekor catatan pertemuan tidak memihak kepada Indonesia. Dalam 6 pertemuan melawan Irak, Indonesia belum pernah menang atas juara Piala Asia 2007 itu. Dengan sederet kemenangan terkini Irak, pantaskah tim Garuda merasa minder? Tentu saja tidak pantas. Timnas Indonesia saat ini memiliki sumber daya yang sangat pantas untuk dapat lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Tanpa perlu merinci peran para pemain diaspora dan naturalisasi, sudah jelas Indonesia memiliki potensi untuk dapat melaju lebih jauh dalam petualangan ini. Perihal semangat, tentu para pemain yang terpilih masuk skuad akhir tidak dapat diragukan lagi. Maka, racikan taktik dan strategi Kluivert yang kini dapat dijadikan sandaran untuk meloloskan Indonesia ke panggung tertinggi. Kapten Timnas Indonesia, Jay Itzes, menegaskan bahwa perjuangan timnya untuk meraih tiket Piala Dunia 2026 belum berakhir meskipun menghadapi tantangan lebih besar usai kalah 2-3 dari Arab Saudi. Kekalahan ini menempatkan Indonesia di posisi terbawah grup B pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Satu-satunya harapan bagi timnas Indonesia adalah memenangkan laga melawan Irak yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu 12 Oktober pukul 2.30 WIB di stadion yang sama. Belum berakhir, besok kita akan pergi lagi. Bersama sebagai satu, kita adalah orang-orang yang percaya, kita Indonesia, tulis Itzes. Dia telah memainkan 15 pertandingan bersama Indonesia, semuanya sebagai starter tanpa pernah diganti. Itzes yang bermain sebagai bek tengah berduet dengan Kevin Dix mencatatkan 7 sapuan, 2 blok tendangan, dan 1 tackle. Selain itu, ia memenangkan 1 duel lapangan dan 5 duel udara. Statistik lainnya termasuk 59 sentuhan, 46 umpan dengan akurasi 83%, 1 umpan kunci, 3 umpan panjang sukses, serta 1 tembakan tepat sasaran. Patrick Kluivert menegaskan susunan pemain utama timnas Indonesia versus Irak ditentukan dari performa para pemainnya. Indonesia dijadwalkan menghadapi Irak di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Minggu dini hari WIB. Saat disinggung soal taktik dan susunan pemain, Patrick enggan memberikan jawaban detail. Pada laga perdana kontra Arab Saudi Kamis lalu, Patrick Kluivert menerapkan formasi 4 back. Namun, skema tersebut sangat rapuh, terutama di sisi kanan yang ditempati Yaakob Sayuri yang notabene bukan fullback murni. Indonesia juga masih memiliki sejumlah bek tengah mumpuni seperti Rizky Ridho dan Justin Hubner yang tidak turun sama sekali dalam laga kontra Arab Saudi. Saya rasa tidak perlu mengatakan siapa yang bermain atau tidak. Menurut saya, pemain terbaiklah yang bermain dan itu saja, kata pelatih asal Belanda tersebut. Indonesia wajib memenangkan laga kontra Irak ini jika masih ingin menjaga harapan lolos ke Piala Dunia 2026 via putaran 5. Akan tetapi, Indonesia punya rekor yang sangat buruk saat berjumpa singa Mesopotamia. Melansir Dhaka 11 vs 11, Indonesia sama sekali belum pernah sekalipun mengalahkan Irak dari total